Yang bahayanya dia nularin kedurhakaannya ke anak orang dong guys. Itu gue nggak ada tanggapan sama dia, botol. Jijik aja, gue nggak mau nanggepin orang-orang yang kayak begitu, menjijikan gitu loh. Ya kalau orang yang menjijikan itu bisa kenal ya karena dia hubungin kita, nggak ada gue ngubungin orang. WA-nya semua masih ada kok. Ya karena ada tujuan tertentu kan dia ngehubungin kan. Nggak mungkin lah ujuk-ujuk bisa kenal gitu kan, nggak mungkin. Kalau nggak mungkin lah ujuk-ujuk WA gitu, tahu WA-nya dari mana kalau nggak dia yang duluan nanya. Nyariin, jangan nanya di mana. Hartawi, gue tuh nyariin dia. Mami tuh di rumah gue, diambil, dijemput. Ya nyariin lah. Saat itu Uji di mana waktu mami dibuangnya, mami tuh tinggal di rumah gue, diambil, dijemput, bilangnya mau dibawa jalan-jalan ke Ragunan, toto hilang jeng gitu loh. Iya, gue mah nggak ada, aduh nggak penting. Ya ileh, baru dia dulu gue ribut belain emak gue nih, kita juga gue babat, ngapain gue takut sama dia. Sekarang kalau nih kita posisinya gue anggap dia seorang ibu, gue nggak ngebenerin ya dengan apa yang dia juga manusia, gue nggak ngebenerin 100% nih kita tuh bener, enggak. Kita sih objektif aja gitu loh kalau menilai. Tapi kalau untuk orang yang lain ya mohon maaf ya, menjijikan buat gue gitu loh. Karena memang terlalu, coba kalian perhatikan deh, pergaulannya tuh terlalu menjijikan, jilat sana jilat sini demi kepentingan pribadi, karena butuh tendensi gitu loh dari netizen. Mau ngapain kayak begitu? Gue males tanggapin orang yang kayak begitu, nggak penting buat hidup gue, karena gue nyari duit nggak lewat sosial media. Nggak ada kan kalian yang tahu gue nyari duit kerjanya kayak apa, pontang pantingnya kayak gimana. Gue jalan-jalan kemana aja kalian kan nggak tahu, taunya gue duduk lagi live aja. Karena buat gue nggak penting gitu loh. Si Andur itu sakit hati sama Niki karena merasa dibuang, ditendang gitu kan. Makanya dia gimana caranya mau ngancurin si Niki gitu loh. Itu aja sih, simpel. Cuman yang tega kok anak diperalat gitu loh. Ya kalau yang pintar mah dia nggak manfaatin diem-diem lah. Memang memanfaatkan keadaan. Sok-sokan mau ngambil momen, nggak dapet sama gue, mohon maaf. Ya kan kadang-kadang kita itu ngeliatin orang tuh, awas kak, itu orang nyelip loh, be careful kak, orang ini nyelip loh. Ya kan aneh, kok ada orang yang ngebela anak durhaka dengan alasan ibunya jahat, ibunya ini, ibunya ono. Tapi berapa tahun lalu dia sendiri ngomong, mau ibunya ini kek, mau ibunya ono kek, kita mah tetap menghormati kan. Nggak sinkron gitu. Terus gue harus berantem sama orang yang nggak sinkron ininya, mohon maaf, nggak deh, maaf ya, bye gitu kan. Ya jadi kalian tuh nggak usah mancing-mancing, nggak kepancing juga saya gitu loh untuk harus bertengkar, berantem. Kak mau nanya nih, sok tanya, mau nanya apa sayang? Mami Rita tinggal di Banten ya? Ada deh. Kepo deh. Ingat hukum tabur tuai, sekali dia menzolimi, ya dia akan terzolimi. Udah, Allah itu maha baik, Allah itu maha adil. Tanggapan keluarga besar tentang FS memalukan. Kalau ada keluarga besar kita yang merasa tidak malu, itu aneh bin ajaib. Masa ngelihat orang bertengkar, berantem, ngebahas masalah anak dan ibu, masalah orang gitu ya, masalah ibu dan anak, tapi orang punya orang gitu,
Nggak malu. Kalau normal orang waras tuh malu. Usia udah bukan muda, bukan anak 20-an, bukan anak 30-an, berantem, dipertontonkan tuh malu. Yang diberantemin masalah orang, aduh ampun. Kenapa sih Po Andur nggak bahas? Ya, dia mau bahas gua apa? Secara pribadi dia sama gua nggak ada masalah, tapi jadi ada masalah ketika gua belain mami. Masalahnya dia sama gue bertanya, kok lu bisa ngasih duit ke adek lu, terus emak lu bisa dibuang kemana, lu nggak tahu. Dan ketika lu tahu, kok lu nggak jemput ke Bandung, malah lu intimidasi, suruh buat video-video klarifikasi buat pencitraan nama baik lu. Itu kan sinting, jadi yang sinting gue, lu Andur, kan gitu. Kakak bisa disuruh diam? Nggak bisa. Allah lagi ngebuka jati diri dia. Biarin aja, nggak usah disuruh diam. Mau tahu nggak? Biarin aja dia, nggak usah disuruh diam. Ya, nanti lama-lama orang makin paham, makin banyak yang paham, makin banyak yang mengerti. Oh, aslinya seperti ini. Berarti selama ini hanya pencitraan, hanya sandiwara. Nggak usah disuruh diam. Si Andur itu biarin ngoceh. Jangan kalian terprovokasi disuruh diam. Nggak usah. Diamin aja. Biarin dia ngoceh. Kita mah boleh saja santai menyimak sambil tersenyum. Ya, kalian tidak perlu terprovokasi untuk mencaci maki, menghina-hina si Andur. Kalau gue ngomongin dia, sekali lagi gue pertegas, gue menceritakan kronologis yang gue sendiri juga nggak paham. Tapi kira-kira kalian bisa analisa sejak kehidupan dia umur sekian sampai dengan sekian, kok bisa jadi durhaka tuh penyebabnya apa gitu loh. Nggak perlu disuruh diam. Kalian jangan nyuruh si Andur itu diam. Biarin, Allah lagi membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Biarin, sok ngoceh gitu loh. Ayo ngoceh, ayo caci maki, hina dina, fitnah yang banyak Andur. Ayo marah-marah. Andur hebat gitu, biar dia makin kelihatan jati dirinya, aslinya seperti apa. Katanya mamanya Kak Uzi suka minta-minta uang. Orang tua minta uang ke kita, anaknya itu ya wajar. Wajar pakai banget. Satu hari kalian akan tua. Satu hari kalian akan merasakan juga tidak mampu, kalau umurnya panjang ya, tidak mampu berbuat apa-apa atau mencari nafkah, even itu cuma buat diri sendiri. Wajar. Apa yang dipermasalahkan? Apa yang aneh dari orang tua minta duit? Orang tuanya juga minta duit bukan buat beli tas Hermes. Minta duit buat jajan, beli bakso, beli bubur, itu mah wajar. Beli ikan asin. Emaknya juga nggak aneh-aneh kok hidupnya. Kalau manusia masih ada sosok ya Nurzamiyah apa sih ini? Nurzamiyah sayang. Kalau ada manusia masih ada yang disegani, berarti itu dia masih bisa gitu loh dinasehatin, masih bisa memakan nasihat. Lah ini mah nggak ada. Ayo. Aduh, bukan 1-2 deh, yang anak gak diurus sama orang tuanya, terus begitu gede gak perlu orang tuanya minta ngasih duit. Dia tuh terkesan begini guys ya, tuh ibunya tuh minta-minta duit tuh buruk. Enggak. Orang tua minta duit ke anak itu bukan satu keburukan. Wajar, lumrah, normal. Ya, yang tidak normal ada anak nyuruh temennya caci maki orang tuanya. Itu gak normal. Yang tidak wajar tuh anak durhaka setelah tua, umurnya 50 tahun lebih jadi durhaka. Itu yang gak normal dan gak wajar. Kalau orang tua minta makan sama anak ya wajar. Orang tuanya tuh umur berapa? Dia bilang surga di telapak kaki suami, bukan di telapak kaki ibu. Ya gak apa-apa lah, surganya pindah-pindah.
Kalau dia mendendam dengan perpisahan orang tuanya, itu ajaib. Orang tua yang divorce itu bukan mak bapak dia doang. Tiap hari bikin story kakak Uzi. Iya, kalian ingat ya pesan aku. Ini bukan nasihat ya. Ya, kita saling mengingatkan aja. Pesan aku, jangan terprovokasi sampai kalian mencaci maki dia. Kasihan diri kalian, bukan dianya ya. Kasihan diri kalian. Kalau melihat orang sedang seperti itu, tandanya Allah sedang membuka jati dirinya. Kalian gak usah marah, gak usah disuruh diem, biarin aja. Orang tua gak minta pun kita wajib memberikan, apalagi kita mampu. Bener. Coba saya mau tanya nih, dari 231 orang, ada yang aneh seorang ibu minta duit sama anaknya? Itu ada yang aneh gak? Minta duitnya tuh buat makan, buat jajan, buat berobat, bukan buat beli Hermes ya, bukan untuk foya-foya ya. Lagi malu kalau orang tua sampai minta. Pinter, keren. Gue mau tanya, ada yang aneh nggak kalau orang tua minta duit sama anak buat jajan gitu, buat makan, buat berobat? Kita lewat mana ya kak? Masuk tol, macet nggak kak? Kalau tol nggak? Macet dikit paling. Malah seneng dipinta orang tua. Gue mah gue utang pinjem, kayak gue bela-belain. Gue ini nggak punya duit, mah gue minta-minta apa gitu yang buat berobat, utang pinjem gue kemarin. Gimana kayak caranya? Ya nggak malu. Kalau model andur mah dia foya-foya emaknya sengsara mah dia nggak malu. Dulu ya waktu pertama-tama dia ribut sama Yoke ya, terus ketahuan emaknya dia buang, sebetulnya itu ya momennya, aduh, nggak akan 4 tahun berjalan kalau waktu itu dia jemput atau dia datengin lah emaknya. Mami tuh pakein baju bagus, terus temenin, terus foto apa, ngomong baik-baik. Mami juga kan orangnya iya-iya aja waktu digituin sama dia. Ini kan enggak, malah diintimidasi, bikin gua berang, tahu nggak? Kak Uji mau kemana nyari duit? Ya gue aneh. Jadi kesannya ya dia itu menggiring opini kalau ada ibu, orang tua, whatever lah, apapun lah sebutannya, minta duit ke anak tuh kayaknya dosa besar, salah besar gitu loh. Nggak salah, nggak aneh. Mau anaknya diurusin nggak diurusin, kalau dia mampu dia bisa ngasih orang tua, itu pahala buat dia. Apa yang aneh, apa yang salah dari kejadian itu gitu loh? Nggak ada. Kako FS ngikutin otaknya miring, makanya kepalanya ngiring-ngiring. Kak Uji miring dong, jangan, kalau gue miring gue guling kan. Capek lihatnya miring, pegel ya lehernya. Allah berkah rizkinya ya Kak Uji, amin amin, terima kasih ya doanya temen-temen ya. Kami yang dukung bilang tim buzzer. Iya, saran gue ya buat Andur, istighfar. Duduk merenung, kamu istighfar. FS pernah nggak pas Ramadan nganter buka puasa ke Mami? Setahu gue ya nggak pernah. Waalaikumsalam. Setahu gue nggak pernah. Aduh, kayaknya kalau dia yang begitu ya, even nggak ngasih makan ke gue ya, ngasih makan ke Mami ya biar lontong satu, gue kayaknya bahagia banget deh. Beneran gue. Sekarang udah kejadian kayak begini mau ngomong 4 mata nih gue beri, ya kan? Enak aja lo mau ngomong 4 mata, belajar gila.
Sini lo ngomongnya sama gue gitu. Kalau udah kayak begini mah gue juga bisa jadi jagoan tiba-tiba ya kan. Kalau dulu-dulu mah ya udah. Boro-boro soal tobat sujud di kaki orang tua. Gua ngurusin mak dia aja dibilang sinting, gimana? Dari bayi gue dibilang bayi dajjal. Kak Uji, terus mami sekarang tinggal di mana ya? Tinggal sama gue lah dari zaman dahulu kala. Mami itu tinggalnya sama aku. Dari sejak papi aku meninggal jadi almarhum, mami itu tinggalnya sama aku. Berhenti tinggal sama aku, beliau nikah, suaminya meninggal lagi, balik lagi ke aku. Jadi tidak ada sejarahnya mami diurus sama si Andur. Paling dia main ke rumah adik kandungnya si Andur tuh sebulan 2 bulan kasus, balik pulang ke rumah. Sebulan 2 bulan di bete sama gue nih, dia pergi. Biasalah kalau orang tua bete gitu kan. Mungkin dia jenuh kali. Karena orang tua itu kalau udah makin tua kan sensitif kan. Dia jenuh, mainlah ke rumah adik kandungnya si Andur. Enggak pernah mami tinggal di sana sama dia tuh, nggak pernah, nggak ada sejarahnya. Lu jangan sekarang tiba-tiba udah kejadian geger gini, aku mau mengurus ibu. Lo kemarin bertahun-tahun, puluhan tahun kemana aja nepos. Udah begini, tapi aku nggak mau dicalah-calah.